Selamat bertemu kembali. Ya, kemarin Ibu sudah memberikan catatan atau ringkasan tentang induksi elektromagnetik. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang soal-soal mengenai induksi elektromagnetik, ya. Nah, di sini ada satu soal, ya. Suatu generator menghasilkan tegangan GGL induksi sebesar E. Jika generator tersebut kumparannya dirubah sehingga jumlah lilitannya menjadi 2 kali semula dan laju fluksnya menjadi 3 kali semula, besarnya perbandingan GGL sekarang dan mula-mula adalah, misalkan kita tulis dulu yang diketahui dari soalnya, ya. Yang diketahui adalah GGL mula-mula, berarti E0-nya sama dengan E. Kemudian jika generator tersebut kumparannya dirubah sehingga jumlah lilitannya menjadi 2 kali dari semula. Berarti di sini N0 sama dengan N, kemudian N1-nya itu sama saja 2 kali dari N0 atau 2N-nya. Nah, dan laju fluksnya itu menjadi 3 kali semula, ya, berarti V-nya itu menjadi 3V0. Yang ditanyakan itu adalah perbandingan dari E0 dan E1, ya. Nah, dari persamaan yang sudah Ibu berikan kemarin, rumus untuk mencari besarnya E atau GGL induksi itu adalah min N kali dP per dt, ya. Nah, kemudian yang kita cari adalah perbandingan dari epsilon 0 dan epsilon 1. Maka kita bisa langsung tuliskan menjadi seperti ini. Kita langsung masukkan, ya, persamaannya. Ini min N kali dP per dt. Kemudian yang epsilon 1 itu akhirnya mula-mula kumparannya itu menjadi 2 kali N1, ya. 2 kali N0-nya, ya, berarti 2 kali N. Nah, kemudian lajunya itu dia berubah menjadi 3 kali semula. Maka di sini 3 kali dP per dt. Ya, ini habis. Maka perbandingannya di sini adalah min 1 banding min 6. Kita kalikan dengan tanda negatif supaya mendapat hasil yang positif. Hasilnya adalah 1 banding 6. Nah, untuk soal yang kedua, ya, ini berhubungan dengan solenoida, ya. Nah, soalnya itu sebuah solenoida memiliki 500 lilitan dan panjang 10 cm. Jari-jari penampang solenoida 5 cm. Tentukanlah indukstansi solenoida tersebut. Berarti ini persamaan indukstansi diri, ya, yang kita pakai. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui dari soalnya. Di situ adalah N-nya. Ya, jumlah lilitannya itu adalah 500 lilitan. Kemudian dia mempunyai panjang, berarti L-nya itu adalah 10 cm. Kemudian ada jari-jari penampang, berarti R di sini panjangnya juga 5 cm, ya. Nah, kita rubah di sini hasilnya itu adalah 10 pangkat min 1 meter. Kemudian ini adalah 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ingat persamaan yang ditanyakan ini adalah indukstansi dirinya, ya, indukstansi solenoidanya. Nah, ingat persamaan indukstansi untuk solenoida itu persamaannya adalah L sama dengan mu0 kali N kuadrat kali A per L, ya. Nah, di sini kita mau mencari A berarti luasnya, ya. Luasnya itu adalah
PR kuadrat ya. Maka dari sini kita tinggal masukkan besarnya epsilon 0 itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, kemudian n-nya itu 500, maka kita masukkan 500 kuadrat dikali dengan pi dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ya, kemudian dibagi dengan 10 cm tadi ya, L-nya jadinya itu adalah 10 pangkat min 1. Oke, kemudian tinggal kita kalikan, P-nya kita masukkan 3,14 ya. Jadi hasil terakhirnya itu ketemu 25 kali 10 pangkat min 3 Henry. Nah, satuan dari instansi itu adalah Henry ya, atau 25 mili Henry. Oke, kemudian untuk soal yang ketiga ini berhubungan dengan transformator ya. Nah, di sini ada soal sebuah transformator memiliki jumlah lilitan primer 2 kali lebih banyak daripada lilitan sekunder. Digunakan untuk mengubah 220 volt AC menjadi 110 volt AC. Jika arus dalam kumparan sekunder adalah 4 ampere, maka arus primernya adalah berarti kita tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui dari soalnya itu adalah VP-nya primer ya. Digunakan untuk mengubah, berarti ini masukannya ya. Masukannya adalah 220 volt, berarti dia adalah tegangan primernya ya. Berarti VP-nya adalah 220 volt. Menjadi 110 volt AC, berarti ini adalah keluarannya. VS-nya adalah 110 volt. Kemudian jika arus dalam kumparan sekunder berarti IS-nya. IS di sini adalah 4 ampere. Maka yang ditanya adalah kuat arus primernya ya. Perhatikan betul-betul. Di sini jangan terkecoh karena apa? Jumlah lilitan primer NP-nya itu adalah 2 kali NS. Sedangkan yang ditanyakan dalam soalnya itu adalah I primer atau arus primer. Maka kita tidak perlu menggunakan persamaan dengan menggunakan lilitan ya. Kemarin sudah ada beberapa penjelasannya kan. Kalau jumlah lilitan primer dan sekunder, dia akan berbanding lurus dengan arus primer, ini sekunder ya, dan arus sekunder. Tetapi dia akan berbanding terbalik dengan tegangan sekunder dan tegangan primer ya. Jadi yang kita pakai itu adalah yang ini sekarang ya. Jadi kita nggak perlu lagi pakai N-nya. Nah, dari persamaan I dan S kita bisa menentukan nilai dari kuat arus primer, IP-nya, IP yang ditanyakan ya. Kemudian 4 ampere sama dengan tegangan sekundernya adalah 110 volt, primernya adalah 220 volt, sehingga besarnya IP itu sama saja 110 volt dikali 4 ampere dibagi dengan 220 volt ya. Ini kita sederhanakan, di sini ketemu 2, kita sederhanakan lagi ketemu 2, sehingga besarnya IP itu sama saja dengan 2 ampere. Dan sebagai latihannya silahkan kerjakan 4 soal di bawah ini ya, berikut. Kemudian nanti kalian bisa kumpulkan langsung di Google Classroom kalian masing-masing ya. Jadi hari ini bisa kalian kumpulkan langsung. Selamat mengerjakan dan terima kasih.